How's that sound? Get away from me! Halo Flickers, welcome to Snake Flicks. Setelah rampungnya series dari The Blacklist dari season 1 hingga season 9, kali ini kami dengan bangga akan mempersembahkan kepada kalian bahasan spin-off dari series The Blacklist yang berjudul The Blacklist Redemption. Menceritakan tentang sisi lain dari kehidupan Tomkin yang tak diketahui oleh istrinya bahwa ia bergabung ke dalam perusahaan Helicon yang dipimpin oleh Scotty Hargreaves yang tak lain adalah ibu kandungnya. Di series kali ini Tom tergabung bersama Matthew Solomon, musuh terbesarnya yang hampir saja membunuh Elizabeth Kane. Ia juga bekerja sama dengan Dumont dan yang terakhir adalah Ness. Bagaimana mereka menjalani misi rahasia tanpa sepengetahuan dari Reddington dan Kane? Without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh satu buah keluarga manis yang sedang berkendara menggunakan mobil milik mereka. Sementara itu, di tengah jalan, sekelompok pria terlihat tengah membakar satu buah mobil yang digunakan untuk menghadang keluarga tersebut. Setelah mereka berhasil dihadang, supir dari keluarga itu meminta kepada bosnya untuk menutup kunci rapat-rapat dan ia akan mencoba untuk memeriksa apa yang terjadi di luar sana. Namun, baru saja ia keluar dari mobil dan berjalan beberapa langkah, sebuah tembakan melesat tepat ke arah dadanya yang membuat anak buah dari keluarga tersebut tewas. Karena minimnya penjagaan membuat perampok tersebut langsung segera melakukan aksinya. Mereka bahkan mengancam akan membakar mobil apabila keluarga itu tak mau keluar hingga akhirnya dengan terpaksa mereka menuruti perintahnya. Saat keluarga tersebut keluar dari mobil, seorang pria datang meminta kepada mereka untuk mengikuti perintahnya atau jika tidak, maka ia akan membuat mereka seperti sepasang patung selalu bersama, tak bisa bersatu. Lalu Sin bergerak kepada Ness yang saat itu baru saja menyelesaikan transaksi narkobanya. Tetapi ia tak sadar jika ternyata Tom mengetahui hal tersebut. Tom menghampiri Ness dan memberitahu bahwa ia tak terlalu peduli dengan apa yang Ness lakukan. Karena kini ia ingin bertanya sesuatu kepadanya. Lantas Tom bertanya, apakah Howard adalah mentor dari Ness? Ness menjawabnya ya, ia pernah mendapatkan kesempatan sebanyak 3 kali oleh Howard untuk bergabung bersama Halcyon. Kemudian Tom mulai memberikan fakta menarik tentangnya, yaitu ternyata Howard tak berada di dalam pesawat yang saat itu mengalami kecelakaan. Tentu saja hal tersebut membuat Ness terkejut dan Tom memintanya untuk bergabung mencari keberadaan Howard yang ia yakini diculik oleh bos mereka, yaitu Susan Hargrave. Di satu sisi, Susan bersama Solomon tengah mencari informasi dari apartemen milik Howard yang telah terlebih dahulu dibakar olehnya sebelum mereka menemukan apapun. Sempat terjadi perbincangan mengenai mereka yang dimana Susan meminta kepada Solomon untuk mencari petunjuk terkait pria yang telah memberi informasi keberadaan mereka kepada Howard. Setelah itu Susan mendapatkan panggilan telepon dari rekannya yang bernama James. Sebelum itu Susan terlebih dahulu menghampiri Howard yang telah berada di fasilitas medis miliknya. Di sana Susan bertanya-tanya mengapa Howard membohonginya selama ini. Howard hanya bisa terdiam. Kemudian Susan dengan bergegas pergi ke Halcyon untuk bertemu dengan James. Rupanya di sana James meminta bantuan kepada Susan karena salah satu eksekutif software perusahaannya yang bernama Gabby Lang baru saja diculik beserta keluarganya. Pelaku dari penculikan tersebut pernah ditangani oleh Susan sebelumnya yang dimana ia bernama Diego Roja. Susan langsung menjelaskannya ke hadapan para agen mengenai siapa itu Diego Roja. Ia merupakan pensiunan intelijen Brazil yang merupakan pemain utama dalam bisnis penculikan dan tebusan. Kini mereka memiliki tugas untuk menyelamatkan keluarga Langs dengan mengirim Tom dan Solomon untuk bernegosiasi dengan Roja karena mereka baru saja mendapatkan suntikan dana senilai $5 juta untuk bernegosiasi dengan para penculik.
Saat para agen bubar, masing-masing dari mereka ternyata membentuk kubu tersendiri. Susan bersama Dumont dan Solomon dengan tugas meminta kepada Dumont untuk mengidentifikasi hasil pencarian mereka di apartemen milik Howards, sementara Tom bersama Ness sedang melacak mobil milik perusahaan yang diduga digunakan oleh Susan untuk menculik Howards. Dan apabila perkataan Tom benar, maka kemungkinan besar Ness bisa mencari keberadaannya. Setelah mereka bertemu dengan salah satu anak buah dari Rocha, di sana ia menjelaskan jika hanya ada satu di antara Tom dan Solomon yang diperbolehkan untuk bertemu dengan bosnya. Perkataan tersebut ternyata membuat Solomon sedikit emosi. Ia mendekati pria itu lalu menodongkan senjata kepadanya. Namun, Solomon tak bisa berbuat apa-apa ketika pria tersebut berkata, apabila dirinya menjatuhkan rokok yang sedang ia nikmati, maka mereka berdua akan tewas karena penembak jitu telah mengarah kepada mereka. Akhirnya dengan terpaksa, hanya Tomlah yang diperbolehkan masuk ke dalam mobil untuk bertemu dengan Rocha. Ketika Tom baru saja masuk ke dalam, ternyata ia ditembak oleh suntikan bius yang membuatnya tak sadarkan diri. Saat Tom terbangun, ia telah berada di suatu tempat dan dipersilakan untuk berbincang dengan Rocha. Di sana Tom memberitahu bahwa dirinya adalah utusan dari perusahaan asuransi yang ingin menyelamatkan keluarga Langs. Tetapi Rocha menolak karena ia sangat paham betul bagaimana sistem perbisnisan penculikan dan tebusan berjalan. Yang ingin Rocha inginkan kini adalah salah seorang anggotanya yang bernama Carlos Cantara. Cantara bukanlah anggota biasa, ia telah menganggapnya sebagai anak sehingga Tom meminta kepada mereka untuk mencari keberadaannya yang kini tengah disekap oleh FBI. Sebelum Tom menyetujui pertukaran tersebut, ia menginginkan supir dari keluarga Langs terlebih dahulu. Memang saat itu Rocha memberikannya kepada Tom. Tetapi Rocha justru menembak supir dari keluarga Langs tepat di kepala di hadapan Tom itu sendiri. Kemudian ia mengancam kepada Tom agar mencari keberadaan dari Cantara secepatnya. Setelah itu Tom menghampiri mereka untuk memberitahu mengenai kesepakatan di antara Rocha dengan keluarga Langs. Saat mereka mengidentifikasi data pribadi milik Carlos Cantara, ternyata ia adalah anak jalanan miskin di daerah Brazil yang diambil oleh Diego Rocha ketika berusia 9 tahun. Saat Cantara telah berusia 14 tahun, ia masuk ke dalam organisasi Rocha. Tetapi saat mereka sedang menjalani bisnis di Prancis, Cantara berhasil tertangkap yang membuatnya harus menetap di penjara selama 25 tahun. Tugas yang akan Susan berikan kepada rekan-rekannya adalah mencari keberadaan dari Cantara itu sendiri dan bernegosiasi dengan FBI agar mau menyerahkan Cantara kepada mereka. Bahkan Susan menyuruh Cat untuk menghubungi Departemen Kehakiman. Setelah tim dibubarkan, Ness kembali menghampiri Tom untuk memberikannya informasi paling penting, yaitu ia berhasil menemukan keberadaan dari Howard yang dibawa ke sebuah fasilitas medis swasta bernama Fairhaven. Menurutnya, itu adalah tempat yang sangat ketat dan rahasia. Namun Tom tak sebodoh itu. Ia telah menyusun rencana sedemikian rupa guna menyusup masuk ke dalam Fairhaven dengan cara mengambil rencana milik salah satu pegawai setelah ia berhasil menghajarnya dan memasukkannya ke dalam bagasi. Kemudian ia semakin masuk ke dalam hingga akhirnya berhasil menemukan lokasi kamar keberadaan dari Howards. Tanpa banyak bicara, Tom meminta kepada Howards untuk ikut bersamanya kabur dari fasilitas tempat tersebut. Di luar fasilitas, penjaga yang menyadari adanya kejanggalan ternyata berhasil menemukan keberadaan dari rekannya yang terjebak di dalam bagasi. Ia lantas langsung memberitahu keamanan di dalam bahwa terdapat penyusup yang telah mengambil rencana salah satu penjaga. Dengan cepat, para keamanan langsung mengerumuni seluruh isi gedung untuk mencari keberadaan Tom yang mencoba membawa Howards pergi. Meskipun saat itu mereka telah berhasil keluar, nyatanya tak ada jalan yang bisa mereka tempuh, sehingga Howards lebih memilih menyuruh Tom untuk pergi sendirian karena ia tak mau tertangkap secara bersamaan. Karena tak memiliki jalan lain, Tom dengan terpaksa meninggalkan Howards yang akhirnya kembali tertangkap oleh petugas Fairhaven. Setelah Tom berhasil kabur dari Fairhaven, ia kembali ke Halcyon dan memberitahu Ness jika ia hampir saja berhasil membawa Howards kabur. Lalu tak lama kemudian Susan datang setelah ia berkonsultasi dengan Departemen Kehakiman yang ternyata Cantara memberi FBI sebuah lokasi tempat di mana Rocha menculik salah satu targetnya. Ia adalah informan bagi mereka. Itulah mengapa kini Cantara telah berhasil dibebaskan dengan identitas baru yang diberikan oleh FBI kepadanya. Orang-orang bertanya, apakah Rocha tahu mengenai pengkhianatan tersebut? Susan menjawab, tidak. Tetapi kini mereka harus mencari keberadaan Cantara terlebih dahulu. Terlebih desakan dari James selaku pengacara dari Langs.
Saat Susan hendak memimpin rapat, ia mendapatkan informasi dari Cat yang memberitahunya jika baru saja terjadi insiden di Fairhaven. Karena tak mau ada yang mencurigakan dari semua ini, Susan meminta kepada Cat untuk menunggu terlebih dahulu. Kemudian mereka tiba-tiba mendapatkan telepon dari Rocha yang menagih janjinya. Susan menjelaskan, Departemen Kehakiman belum mau menekan kontrak dengan mereka mengenai keberadaan dari Kantara. Yang tentu saja informasi tersebut membuat Rocha muak. Ia langsung mengambil Lance dari tempat penculikan dan menodongkan senjata kepadanya. Apabila Susan tak bisa menemukan Kantara dalam waktu 4 jam ke depan, maka ia takkan segan lagi membunuh Lance beserta keluarganya. Hal ini membuat Susan semakin kebingungan. Semua agen Halcyon mendengar percakapan tersebut, sehingga mereka langsung bergerak dengan cepat. Ketika agen-agennya sedang bertugas, Susan justru menghampiri fasilitas Fairhaven untuk memeriksa apa yang terjadi di sana. Ia meminta kepada petugas untuk menaruh rekaman CCTV di flash drive agar ia bisa melihat siapa yang telah menyusup masuk ke dalam fasilitas. Lalu ia menghampiri Howard dengan membawa beberapa alat penyiksaan. Susan sebenarnya tak ingin menyakiti Howard sama sekali karena ia masih mencintainya. Namun karena apa yang Howard lakukan kepadanya dinilai terlalu berlebihan, kini ia akan menggunakan sedikit cara kejam agar Howard mau memberitahu siapa orang yang mencoba untuk menyelamatkannya dan memberitahunya tentang keberadaan mereka. Howard hanya terdiam meskipun Susan terus-menerus menyakitinya dengan cara menyetrum. Saat Susan baru saja kembali ke Halcyon, ia dihampiri oleh Tom yang memberitahu jika mereka baru saja berhasil menemukan keberadaan dari Kantara yang berada di Queens dengan identitas baru bernama Joaquin Cruz. Informasi yang Tom temukan langsung diteruskan oleh Susan dengan memintanya untuk segera mencari keberadaan Kantara karena kini waktu mereka hanya tersisa 2 jam saja sebelum Lance sekeluarga akan dieksekusi oleh Rocha. Saat Tom telah mendapatkan tugas tersebut, ia tak langsung pergi begitu saja, melainkan terdiam di hadapan lift, mendengar percakapan di antara Dumont dengan Susan yang dimintai untuk melakukan pekerjaan untuknya. Yaitu ia ingin Dumont mencari tahu siapa yang telah menyusup masuk ke dalam fasilitas medis Fairhaven di kode yang telah ditentukan. Tentu hal tersebut membuat Tom ketakutan karena ia khawatir jika ternyata Dumont berhasil melakukan tugas itu dengan baik dan mengetahui jika ternyata Tom lah yang mencoba untuk mengeluarkan Howard dari fasilitas tersebut. Setibanya Tom dan Solomon di apartemen milik Kantara, mereka meminta kepada seorang pemuda untuk mengetuk pintunya. Namun ketika Kantara membuka pintu, ia justru langsung menodongkan senjata kepadanya. Tom dan Solomon meminta kepada Kantara untuk tetap tenang, lalu mereka dipersilakan untuk masuk dan berbincang kepadanya. Kantara memberitahu kepada mereka berdua jika ia tak bisa lagi kembali kepada Rocha karena dirinya telah mengkhianati ayahnya sendiri yang sudah pasti akan membunuhnya. Tetapi Tom juga menjelaskan apabila Kantara tak mau melakukan hal ini, maka satu buah keluarga akan tewas secara sia-sia. Demi meyakinkan Kantara mau melakukan hal tersebut, mereka akan membayarnya senilai $1 juta hanya agar untuk kembali kepada Rocha. Setelah itu mereka berjanji akan kembali membawanya kepada keluarga kecilnya. Saat mendapat penawaran berupa uang, istri dari Kantara tiba-tiba keluar dari kamarnya, memberitahu kepada suaminya bahwa tawaran tersebut sangat fantastis bagi mereka yang kini tengah kesulitan dalam dunia perekonomian. Namun $1 juta dirasa sangatlah kecil untuk mereka dengan konsekuensi yang cukup besar, sehingga istrinya meminta uang tebusan sebesar $4 juta kepada Tom dan Solomon apabila mereka mau suaminya melakukan tugas yang akan diberikan kepadanya. Karena waktu mereka tak cukup untuk bernegosiasi lebih lama, pada akhirnya Tom setuju dengan hal itu. Kemudian mereka membawa Kantara terlebih dahulu ke fasilitas Halcyon untuk di-briefing. Di sana Ness menjelaskan, ia akan menyelipkan GPS di dalam pakaian yang akan Kantara gunakan sehingga mereka bisa memonitori pergerakannya. Setelah lokasi pertemuan telah dipersiapkan oleh Rocha, Tom dan Kantara langsung bergerak menuju lokasi. Sementara Ness dan Solomon telah berada di perbukitan untuk menyiapkan sniper mereka. Susan yang memonitori pergerakan anak buahnya meminta kepada Tom untuk berhati-hati karena Rocha adalah orang yang sangat handal dalam bermain curang. Setelah mobil yang ditumpangi Tom dan mobil yang ditumpangi oleh Rocha saling berhadapan, Tom mendapat telepon darinya yang memperingati Tom agar mengirim hanya 1 pengawal saja. Memang, saat itu Tom mengaku ia tak membawa siapa-siapa lagi. Tetapi rupanya Rocha mengetahui terdapat 2 agen federal yang dengan membawa sniper berada di perbukitan. Apabila Tom tak bisa membuat mereka berdua membatalkan tugasnya, maka ia akan membunuh keluarga Lance dengan tanpa ampun. Tak ada yang bisa Tom lakukan lebih jauh. Ia bertanya kepada Susan apa yang harus ia lakukan. Susan lalu menyuruh Ness dan Solomon untuk pergi terlebih dahulu. Kemudian baik Tom maupun Rocha keluar dari mobilnya masing-masing. Mereka bertemu di tengah jalan dan saling memberikan pertukarannya masing-masing.
Setelah pertukaran berhasil dilakukan, Tom menjelaskan jika perusahaan asuransi keluarga Langs telah membayar mereka untuk menyelamatkannya. Saat itu putra dari Langs terus merengek dan menyebut nama ibunya, sementara Kantara yang telah berada di dalam mobil mulai menemukan kecurigaan ketika Rocha tiba-tiba menyebut jika ia tahu anaknya telah mengkhianati dirinya sendiri. Lalu Rocha menarik tubuh Kantara dan mengambil GPS milik fasilitas Halcyon yang telah Ness simpan di dalam. Tentu saja hal tersebut membuat Halcyon tak bisa menemukan keberadaannya. Tetapi keajaiban terjadi saat ternyata putra dari Langs berhasil mengambil ponsel milik Rocha sehingga kemungkinan besar mereka bisa menemukan keberadaan dari Kantara. Setibanya Kantara di gudang milik ayahnya, ia langsung diperkenalkan dengan James Burton yang akan menyiksanya. Di fasilitas Halcyon, Dumont menghampiri Susan. Awalnya Susan mengira ia akan memberitahunya tentang pria yang tertangkap di kamera Fairhaven. Namun Dumont menjelaskan jika ternyata kasus yang mereka tangani telah salah jalan karena ia baru saja menemukan fakta mengenai James Burton, pengacara keluarga dari Langs. Ternyata di lokasi pelacakan ponsel milik Rocha, ia menemukan 3 perjalanan ke rumah di Chesapeake Bay yang ternyata itu adalah keberadaan dari James sendiri. Susan awalnya mengira jika mungkin saja Rocha sedang mengintai James atau ia akan menjadi target selanjutnya. Tetapi Dumont juga berspekulasi bahwa bagaimana jika ternyata mereka berdua bekerja sama memanfaatkan kesepakatan uang asuransi yang Langs miliki. Karena memang agak sedikit masuk akal, pada akhirnya mereka mencoba untuk membuat James memberitahu di mana keberadaan Kantara, yaitu dengan cara meneleponnya. Saat itu James sedang menyiksa Kantara dengan mengiris kakinya dan saat ia mendapat telepon dari Susan, James meminta kepada Rocha untuk membuat Kantara terdiam. Ketika telepon telah tersambung, akhirnya Dumont berhasil melacak sinyal tersebut dan langsung menyuruh timnya untuk segera masuk ke dalam. Ia menjelaskan dirinya akan memberi mereka peledak tim panik yang dimana alat tersebut memakai susunan penekan piezoelektrik yang akan mengganggu konsentrasi dari anak buah Rocha. Dan benar saja, alat yang Dumont berikan benar-benar membuat mereka berhasil menekan persembunyian Rocha hingga mereka pada akhirnya menemukan Kantara dan langsung membawanya keluar. Saat hendak membawanya keluar, James mencoba untuk mengejar dan hendak menembak Kantara. Beruntung saat itu dari belakang, Rocha datang menembak James dan menyerahkan dirinya karena ternyata ia masih menyayangi Kantara sebagai anaknya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Dumont yang benar-benar terkejut setelah ia melihat pria yang telah menyusup masuk ke dalam Fairhaven. Dumont sempat bertanya seberapa penting pria yang tertangkap di kamera. Susan menjawab sangat penting karena ia adalah musuh sejatinya. Dan saat Dumont memperlihatkan siapa pria tersebut, Susan benar-benar terkejut karena pria itu ternyata adalah Tom Kin yang tak lain salah satu bagian dari Halcyon. Tanpa banyak berbicara, ia menelepon Solomon menyuruhnya untuk menembak Tom karena ia adalah pengkhianat. Saat Solomon telah mendapatkan tugasnya, ia langsung menyiapkan sebuah strategi dengan cara membidik Tom di atas gedung. Lalu Susan menghampiri Howard untuk bertanya mengapa ia melakukan semua ini. Howard terdiam, lalu Susan memberitahunya jika semua ini akan segera selesai karena Tom akan tewas. Mendengar Tom hendak dibunuh membuat Howard memohon kepadanya agar membatalkan semua itu. Apabila Susan mau mengabulkan permintaannya, maka ia akan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan beruntungnya saat itu Solomon belum sempat menembak Tom karena pandangannya terhalang oleh Ness yang sedang berbincang dengannya. Dengan cepat, Susan meminta kepada Solomon untuk membatalkan rencana tersebut, lalu Susan menangis sejadi-jadinya. Dan episode 6 di season 1 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari series The Blacklist Redemption episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.